benar-benar yang ditanya apa jawab. Jadi biasanya ada jebakan-jebakan gitu ya, sedikit di dalam apa namanya. Salah satunya barangkali ini adalah bagaimana rekrutmen itu dibangun dengan secara terbuka, transparan dan cepat. Karena itu muncullah kemudian namanya sistem DAT, di mana menggunakan berbasis teknologi yaitu berbasis digital. Penggunaan komputer ini adalah untuk mempermudah, jadi ketika setelah tes nanti para peserta langsung bisa melihat nilainya. Orang tua, saudara, keluarga bisa melihat melalui YouTube karena sudah sekarang bisa dibuka. Bapak Ibu, adik-adik saudara tiap hari bisa melihat nilainya. Masyarakat bisa melihat langsung si A progresnya bagaimana, apakah bertambah atau kadang-kadang sudah nilainya di atas sedikit tiba-tiba dikoreksi menjadi turun lagi. Ini keterbukaan inilah sehingga sistem DAT ini sangat-sangat valid, sangat-sangat akurat, yang bisa menunjukkan bahwa rekrutmen ini adalah sungguh-sungguh untuk memperoleh sumber daya manusia aparatur sipil negara yang sangat profesional. Namun tentu saja ini adalah baru saja langkah awal karena masih butuh lagi hal lainnya untuk mendukung profesionalitas dari para ASN. Ibu Bapak yang saya hormati, para peserta, kami berharap dalam kesempatan ini yang ini adalah hal yang sangat panjang perjalanannya. Bahwa ini formasi tahun 2020 dilaksanakan 2024. Untuk memperoleh informasi itu di akhir tahun 2021 bersama-sama itu gubernur pada saat itu masih Pak Satu Papua Barat saja. Itu datang ke Jakarta ketemu Pak Menpan dan Pak Kepala Negara. Gubernur Bupati seluruh Papua Barat. Menghadap dan akhirnya memperoleh 4.183 CPNS dan 8.100 honorer. Untuk CPNS yang terbesar jumlahnya adalah untuk Kabupaten Sorong tadi 601, ini luar biasa. Yang lain itu hanya 223, 375. Jadi Kabupaten Sorong ini diberikan yang terbesar. Kenapa? Karena sempat sebelumnya belum memperoleh informasi, sehingga terbesar diberikan pada tahun 2021 adalah 601 dengan harapan bisa mengakomodir para tenaga kerja dalam hal ini para angkatan muda yang bisa dapat memberikan kontribusi. Nah, dengan harapan kemudian perjalanan dari 2021 ke 2024 ini melalui jalan yang tidak mudah. Karena ini sudah harus memenuhi ketentuan persentase 20-80, 20 untuk OAP dan 80 untuk OAP. 80 OAP itu pun masih dibagi untuk OAP dalam kabupaten dan OAP di luar kabupaten. Artinya apa? Prioritas utama adalah para OAP yang ada di dalam kabupaten, sungguh-sungguh yang ada di Kabupaten Sorong. Sehingga kesempatan ini janganlah sia-sia. Bapak Ibu tidak usah nanti sekaligus mengingatkan, tidak usah nanti kalau ada tawaran iming-iming harus membayar dan sebagainya, tidak ada. Saya mengingatkan saya itu oknum-oknum, jangan Bapak Ibu dimanfaatkan oknum. Kalau nilainya Bapak Ibu sudah keluar, itu sudah kelihatan. Itu tidak bisa dirubah nanti terakhir. Tidak ada yang bisa merubah. Banyak para pejabat di Jakarta yang keluarganya tes tidak langsung diterima, tidak bisa. Semuanya berdasarkan ya, ada yang tes nanti tidak ambil lagi, tes lagi, belajar lagi, baru yang ketiga, baru nanti. Oleh sebab itu kesempatan ini Bapak Ibu
nominasi untuk calon pegawai negeri sipil Kabupaten Sorong, sehingga ini ruangan sudah disegel. Tapi ini Di atas Pak. bukan. Lalu kuncinya juga masih segel stiker ya. Nah, harapannya adalah segala sesuatu terkait bahan tes, ruangan tes itu tidak terganggu atau tidak diganggu. Sebab itu disegel, dan saat ini saya mewakili pemerintah Kabupaten Sorong dan mewakili juga Ibu Kanrek atau Ibu Diana dari Kepala Kantor Regional PKN 14 membuka dengan resmi. Ada 7 ruangan. Ini ruangan pertama. Setiap ruangan disediakan 32 PC yang digunakan 30 PC satu sesi, 2-nya cadangan. Duanya cadangan dengan antisipasi ketika ada peserta yang mengalami kendala dengan itu kita ganti. Jadi ini ruangan 1 Pak. Ini Ya mudah-mudahan suasananya dingin supaya nggak keringatan, nyaman. kemudian Bapak di ruangan Tes. Dan yang penting pulnya gimana pul? Sudah sarapan ya. Ah, udah mikir aja. Oke,